Assalam qabla kalam wal kalam bil ibtisam wal ibtisam ramzul Islam li'anna al-Islam dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana muslimin wal mu'minin wal muhsinin wasyakirin wassabirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua MT Ibu Neni apa? Ibu Neni Karyono alias Mama Alma. Yang saya hormati para tim MT. Kelihatan kerudungnya beda. Yang saya hormati manajer saya mana? Janjinya kan jam 10 kurang 5, jadi nggak salah saya ya. Ternyata lebih dulu ya. Jadi kalau mau undang hubungi beliau aja ya. Tapi jangan sering-sering ya. Yang saya hormati para tokoh ibu-ibu, ibu RT, ibu mantan RT, ibu apa namanya banyak ya. Saya cukup kaget karena diundang pagi ini di MT Al-Hakim, dan ini saya tidak minta diundang. Jadi diundang beneran ya. Walaupun minta diundang nggak apa-apa. Dalam ayatnya itu boleh kita itu japri-japri yang berkaitan dengan satu sedekah. Kita itu boleh bisik-bisik ke tetangga kalau niatnya itu satu untuk ngajak sedekah. Nah, boleh. Yang kedua, ma'ruf, ngajak kebaikan. Boleh bisik-bisik. Ayo kita dengerin tausiah. Boleh bisik-bisik. Yang ketiga, boleh bisik-bisik kalau berkaitan dengan mendamaikan saudara kita. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azim. Baik ibu-ibu, ini temanya tema yang ngeri ya. Ini jarang-jarang saya tema begini nih. Jalan menuju ketenangan hati. Ini tema-tema hakim ya.
Agim Ajimi ya. Ini temanya begini, jalan menuju ketenangan hati. Tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena dalam dunia modern, Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya, jadi guru itu tidak mesti lebih bagus. Nah gitu ya. Itu dalam konsep pendidikan modern, guru itu tidak mesti lebih pintar dari murid. Jadi ibu-ibu bisa lebih keren hatinya dibanding saya, gitu ya. Yang tahu hati ibu lebih baik hanyalah ibu-ibu semua, bukan kata tetangga, bukan kata ustadz, bukan kata siapa lagi, pokoknya bukan kata siapa-siapa. Yang tahu hati itu baik adalah diri sendiri. Ini sekedar cerita ya. Saya itu di UIN ngajar bahasa Arab. Kebetulan ngajarnya S2. Ada satu mahasiswa lahirnya di Saudi, nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya pinter banget. Ya, tapi saya ngajar gitu loh. Ya, ngajar. Walaupun lebih pinter saya ngajar, tetap hormat pada saya, tetap manggil saya Ustaz. Padahal beliau dari lahir nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Arab. Gitu ya. Jadi konsep guru lebih pintar dari murid itu enggak selalu, tidak selalu. Apalagi sekarang zamannya apa? AI. Kalau di WA namanya apa? Meta ya. Walaupun Meta enggak terlalu bagus. Meta itu seringkali error. Saya pernah tolong kasih saya tafsir surat ini 1 sampai sekian. Ayat 1 benar, 2 ayat terakhirnya ngaco. Itu ya. Jadi jangan terlalu percaya pada teknologi. Jadi teknologi itu ternyata bagus bagi orang yang pintar. Tapi bagi orang yang tidak tahu bisa kacau. Itu teknologi. Bagi orang yang tahu bidang itu, dia bisa ngoreksi. Oh ini bagus. Ini kurang sini, ini jangan dipakai. Tapi kalau bagi pemula bahaya. Gitu ya. Maka hati-hati dengan teknologi. Baik ibu-ibu semua, saya ingin menyampaikan ternyata kunci ketenangan hati itu atau jalan menuju ketenangan itu banyak sekali ya. Banyak sekali, ada Al-Quran, ada Al-Hadits, ada tausiah ulama ya, ada penelitian. Jadi itu banyak sekali cara agar kita memiliki hati yang tenang. Mungkin ibu-ibu juga sering nonton di TikTok ya. Agar tenang apa banyaknya? Banyak sekali. Tapi di sini saya ingin menyebutkan sebetulnya ada 4. 1 zikir. 1 apa? Zikir. 2 syukur. 2 apa? Syukur. 3 sabar. Dan keempat tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Udah itu aja 4 obat. Cuma kalau tausiah itu kayak dokter ya, Bapak Ibu ya. Dokter gimana? Dokter belum tentu paling sehat juga. Jadi kalau ada tausiah atau ceramah ya jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Kita bisa koreksi lagi, bisa kita renungkan lagi. Baik, saya ingin buka sebelum zikir itu sebetulnya ada hal-hal dalam Quran itu yang selalu diinginkan manusia. Jadi manusia normal itu selalu menginginkan ini. Yang pertama, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa.
Yang pertama, manusia itu senang dengan pasangan. Itu ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu yang punya suami bersyukurlah, karena manusia itu pasti ingin memiliki pasangan. Jadi kalau ada orang, saya udah bahagia loh tanpa pasangan, itu pasti pura-pura. Oke, jadi yang punya bersyukur, yang belum punya, yang misalnya ya mudah-mudahan segera. Nah, misalnya ada yang belum punya, kalau ada ya, tapi rata-rata punya ya. Jadi siapapun ingin punya pasangan, maka kata Menteri Agama, burung aja berpasangan. Nah, gitu. Hubus syahwat minan nisa. Yang kedua, manusia itu umumnya gini. Jadi umumnya manusia itu berpikir nih kebahagiaan itu ini. Yang kedua, minan nisa wal bani. Rata-rata manusia itu senang punya anak. Itu ya. Kalau tidak biologis berarti anak sosiologis. Kalau tidak punya anak boleh ngukut. Nah, ngurusi anak orang nggak apa-apa. Mungkin jarang dibahas kalau Ustaz ya. Jangan-jangan kan ada orang anaknya banyak, ada orang belum punya anak. Jangan-jangan sebetulnya untuk saling melengkapi, yang banyak bantulah satu misalnya. Ya, jangan begitu. Ya kan begitu. Kami punya guru ya, beliau dua-duanya orang hebat, uangnya banyak, tidak punya anak. Ya enggak apa-apa. Tapi muridnya banyak, ya berarti anak murid kan gitu. Anak murid. Itu manusia itu begitu. Yang ketiga, wal qanatiril muqantar. Manusia itu begitu, pasti ingin namanya barang-barang kepemilikan. Ini manusia itu ingin punya harta benda, kira-kira begitu ya. Minaz zahabi, apa zahabi? Emas. Nah, manusia itu senang tuh beli emas, ibu-ibu emasnya kalau pakai kerudung di luar kerudung ya. Oh enggak. Ya, emas kayak toko emas berjalan ya. Dan zahabi. Wal fiddati, perak. Cuma ini enggak populer. Kalau perak enggak populer ya. Dan murah, kalau perak murah dan tidak populer. Saya mencoba nyari toko perak agak sulit. Kalau emas banyak. Ada di Parut. Saya nyari di online kok susah ya. Maksudnya yang perak batangan, bukan perak perhiasan. Yang ketiga, wal khairil musawwamati. Kuda tunggangan. Kuda tunggangan itu berarti kendaraan. Manusia itu pengen punya Alphard, kan? Pengen punya Pajero ya. Nah, itu memang keinginan manusia begitu. Pengen punya kendaraan lah. Minimal Innova ya. Innova. Itu bahasa Arab. Selain itu wal harth, manusia itu senang punya tanah. Tanah ya. Walaupun sekarang pajaknya naik terus ya. Wal harth wal an'am, dan manusia itu senang dengan binatang ternak. Ibu-ibu punya sapi, punya kambing, itu senang. Minimal kucing. Oke. Jadi kira-kira itulah yang diinginkan manusia, yang kira-kira membuat bahagia, kira-kira itu ya. Itu manusiawi. Ada lagi, kalau menurut Timothy, kalau ingin kaya, bahagia itu harus kaya. Kaya itu diantaranya satu, jangan punya utang.
Kalau mau bahagia, satu, jangan punya utang. Ibu-ibu punya utang? Itu langkah keempat KPR. Jadi utang yang kecil-kecil lunasi. Itu ya. Ini manajer saya gimana, punya utang? Jadi utangnya lunasi baru bahagia ya. Jadi sebetulnya kalau punya utang walaupun zikir bisa nggak bahagia. Jadi utangnya lunasi dulu, kemudian KPR lunasi ya. Apalagi ya, pokoknya kalau bisa punya yang tadi, yang minal zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars, itu semua punya. Jadi menurut saya suka ada di TikTok ibu-ibu ya, sabar katanya, sabar dengan musibah ini, sabar tidak punya uang, kata ustadz yang turun dari Pajero. Jangan sampai begitu ya. Jadi ibu-ibu terkait dengan dunia itu nggak apa-apa, bahkan bagus. Kita itu kalau bisa punya dunia ini, harusnya kita yang punya, gitu ya. Harusnya kalau umat Islam ini berperilaku sesuai Islam, umat Islam paling kaya. Harusnya ya. Kenapa umat Islam tidak kaya? Berarti sebetulnya ada masalah dengan Islam kita. Saya ingin tunjukkan berapa hartanya Nabi SAW. Bu Neni, apa harta Nabi berapa? Enggak tahu. Saya mau sebutin. Saya apa? Kalau urusan duit saya apa? Nabi SAW hartanya nih 1.217 kilogram emas. Hartanya ya, harta. Nah, boleh dicatat. Kalau direkam gampang, ada rekamannya. 1.217 kilogram emas. 1 gram berapa sekarang? 1,8. Ada di marketplace itu di atas 2 juta ya. 1,8 paling murah ya. Atau buyback 1,7. Kira-kira berapa harta Nabi? 2 T lebih. 2 triliun lebih. Itu sejajar dengan Pak Prabowo itu. Saya cek LHKPN katanya beliau 2 triliun. Ya gitu ya. Lalu Rasulullah itu berapa infaknya? Infak sedekah. Sedekah Rasulullah itu berapa? 1.000. Nah ini saya hafal semua nih. Ini jarang bisa ada yang hafal, terus terang. 1.251 kilogram emas. Banyak ya? 1.251, hampir 3 triliun. Hampir ya. Kira-kira maksudnya apa? Maksudnya adalah boleh kaya, harus kaya, tapi targetnya untuk bukan hanya untuk diri sendiri. Kan problem umat Islam itu sebetulnya masalahnya ekonomi, betul nggak? Iya. Kenapa kita tidak tentram? Mungkin ekonomi. Mungkin ya. Baik Bapak Ibu-ibu semua ya. Yang pertama ingin saya jelaskan ini, ada beberapa hal yang berkaitan dengan ketentraman ya. Sebelum ke zikir tadi ya. Bahwa yang pertama adalah ada 3 kunci ketentraman. Mungkin ibu-ibu belum, atau saya juga sebetulnya baru baca ya. Ada 3 kunci ibu-ibu kalau mau tentram. 1, pengetahuan dan kesadaran. Ibu-ibu harus banyak ilmu, harus sadar akan ilmu. Jadi kalau orang tahu itu pasti akan tentram. Kenapa orang tidak tentram? Karena tidak berilmu. Tuh.
Itu pasti. Maka pantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan menuntut ilmu itu dari lahir sampai liang lahat. Karena manusia itu ingin bahagia, tidak akan bahagia tanpa ilmu. Itu jamin. Ilmu dan kesadaran. Yang kedua adalah kondisi jiwa dan orientasi jiwa. Ini menentukan ketenangan dan kebahagiaan. Tenang, bagaimana orientasi jiwa, dan yang terakhir adalah penerimaan. Penerimaan. Oke, yang pertama maksudnya apa? Yang pertama adalah bahwa kebahagiaan itu tergantung daripada ilmu pengetahuan. Jadi kalau ingin bahagia itu intinya gini, kita harus tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus. Itu akan membuat kita tenang. Karena seorang tidak tenang itu karena melakukan yang tidak penting, meninggalkan yang penting. Saya ingin bertanya dengan pertanyaan mungkin nyeleneh ya. Mungkin nyeleneh. Saya ingin tanya, ibu-ibu ya, tanya ya, pahala sholat subuh dengan umroh gedean mana? Sholat subuh. Sholat subuh apa umroh? Kan umroh mahal. Nah, kenapa sholat subuh lebih besar? Wajib betul. Jangan salah. Sekarang ibu ada yang kurban kemarin? Saya ngomong gini karena kurbannya udah berlalu ya. Antara kurban dengan zakat pahalanya gedean mana? Zakat. Kemarin kurban banyak, zakat mal banyak. Nanti tanya ke bagian zakat ya. Bukan hanya di sini, di berbagai masjid. Kebetulan ibu-ibu, saya ini dulu S3 itu dapat beasiswa Baznas. Jadi lagi diam-diam tiba-tiba ada yang nawarin, Ustaz mau nggak beasiswa? Beasiswa apa? Beasiswa Baznas. Lah kok saya dipilih, kata saya gitu kan. Ternyata setelah diselidiki, ketika saya tes S3 itu kan diurut nilainya tuh. Saya urutan kelima dan yang diambil 5 orang gitu. Oh ini dari sini tuh. Maka teman saya yang ke-6 nyesel tuh. Aduh, kenapa nggak saya katanya. Gitu ya. Tadi sampai mana? Mana harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Gitu ya. Ibu-ibu, baca Quran atau baca berjanji yang paling gede pahalanya? Quran. Jadi perbanyaklah Quran, berjanji juga gitu. Itu jangan sampai yang wajib kita tinggalkan, yang sudah kita lakukan. Kebalik. Jadi dua-duanya, tapi didahulukan yang orang yang mendahulukan hal wajib, inilah orang yang akan bahagia. Termasuk katanya kemarin dibahas kewajiban suami istri, ya kan? Nah, yang wajib lakukan, yang wajib lakukan, yang sunnah ya lakukan. Kadang-kadang suka lupa, kita suka lupa. Baik, ibu-ibu, ini ternyata saya juga baru baca. Ternyata kebahagiaan itu ada 4 level. Ini yang jarang orang tahu ya. Ada yang kebahagiaan itu hanya singkat. Nah, contohnya apa? Kita minum. Nah, ini minum ya. Coba saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ngopi ya. Nanti kalau usah ceramah, sebaiknya ada kopi. Kalau bisa espresso. Gitu. Enggak, ini diarahkan belum ada yang espresso nih. Kenangan espresso ya. Oke. Baik. Jadi kalau yang begini-begini tuh sementara. Jadi
Ini airnya masuk ke tubuh enak, nyampe perut biasa aja. Oke. Yang kedua, ada yang durasinya lumayan lebih panjang. Apa itu? Keberhasilan. Misalnya seseorang lulus S1, anaknya wisuda padahal belum kuliah ya. Wisuda SD. Wisuda TK, SD, ada anak saya ini. Apalagi ulang tahun, saya mengharamkan ulang tahun. Karena anak saya 3, istri saya 5, setahun 5 kali ulang tahun. Nah, ya kan? Udah ada ulang tahun, ada anniversary, banyak sekali saya bilang. Gitu. Saya termasuk mengharamkan. Tapi bukan MUI ya, ini saya pribadi. Yang ketiga, ibu-ibu nih, kesenangan yang lebih panjang lagi, yang sangat panjang itu adalah kontribusi. Ketika kita bermanfaat bagi orang lain, menyukseskan orang lain, itu kesenangannya lebih panjang. Maka kalau kita membantu, ini saran saya ya, saran. Kalau bisa jangan sesuatu yang habis sesaat. Nah, gitu ya. Jadi misalnya membantu beasiswa kuliah gitu kan. Itu kan hasilnya panjang. Seperti saya dibantu beasiswa, berarti yang membantu saya itu panjang sekali tuh, gitu ya, panjang. Saya selesai S3, saya ngajar, ini dapat pahala lagi dia. Saya ngajar, yang saya ajari ngajar lagi, yang diajari lagi ngajar lagi, panjang. Gitu ya, oke. Dan yang paling panjang, yang paling abadi, ibu-ibu ya, ternyata adalah ultimate good, ikhlas. Waduh, ini lebih. Ketika seseorang itu ikhlas, seluruhnya hanya karena Allah. Ikhlas itu bukan tanpa pamrih ya. Pamrih hanya karena Allah, dia akan dapat kebahagiaan sesungguhnya. Itu level bahagia. Yang kedua, kunci bahagia tadi kan pengetahuan dan kesadaran, ya kan? Setelah banyak tahu, kita itu akan bahagia. Maka saya kalau ke UIN, kalau naik mobil saya pakai map. Kenapa pakai map? Biar bahagia. Kenapa bahagia? Karena saya tahu ketika di flyover ini berapa menit akan macet. Karena tahu bahagia kan? Oh, enggak masalah. Oh, 7 menit. Oke. Yang kedua, faktor jiwa dan orientasi jiwa. Ibu-ibu ya, ini ternyata orientasi jiwa itu ada 4 juga. Yang pertama adalah jiwa bahimia. Jadi jiwanya itu kayak hewan. Jiwa itu kayak hewan, kerjanya numpuk-numpuk makanan, minuman, kekayaan, kenyamanan fisik. Itu level orang. Jadi orang dia akan bahagia kalau makan enak, minum enak, kaya, kenyamanan fisik. Yang kedua ini yang parah nih ibu-ibu ya. Sabuiyah. Ini ada jiwa yang bahagianya itu kalau bisa mengalahkan orang lain. Oh, kalau jadi juara itu baru bahagia. Kalau juara 2 itu enggak bahagia, ada yang begitu. Tapi mungkin itu positif ya. Tapi kalau yang apa itu? Yang sifatnya apa? Perlombaan yang membahayakan apa itu? Perlombaan hidup. Tetangga beri kulkas, dia panas ya kan? Nah, itu kata kayak begitu ya. Itu. Yang ketiga, Saitonio, ini lebih parah Bu ya. Jiwa yang bahagia ketika melihat musuh itu hancur dan menderita. Waduh, serem juga. Ini ternyata ini hati-hati dengan kalau kita punya ini segera a'udzubillahi minasyaitonir. Ternyata kita berpeluang juga ya. Siapapun dia. Ada peluang. Sampai ke ustadz pun ada peluang. Dan yang terakhir adalah puncak kebahagiaan sejati adalah mutmainnah
ketika seseorang ridho dengan apapun yang ditetapkan Allah. Itu ya. Mutmainnah, ada 4. Itu tadi yang kedua, berkaitan dengan kondisi jiwa dan orientasi jiwa. Jadi seorang itu bahagia tidak bahagia tergantung kondisi jiwa. Gitu ya. Kalau kondisinya bagus, mau apapun aman. Tapi kondisinya nggak bagus, kondisi hatinya nggak bagus, padahal situasinya bagus pun nggak aman. Yang terakhir adalah penerimaan. Ini kebahagiaan yang lebih sejati lagi ketika seseorang sudah mampu menerima segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kita lanjut kepada 4 kunci yang tadi disampaikan 4 hal ya, 4 hal untuk bahagia. Tetapi tadi yang dasar-dasar harus sudah ada ya. Menurut saya tadi yang dasar-dasar itu tetap manusiawi, tapi setelah itu kita harus ke sini, ke 4 ini ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah zikir. Jadi kalau kita senantiasa berzikir, maka insya Allah itu akan membuat kita bahagia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang tadi dibacakan. Ala, apa enggak ibu-ibu? Ala bidzikrillahi tatma'innul. Enggak apa? Banyak populer ini ayat ini. Ayo, coba baca. Dapat pahala ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Bukan innul itu bukan satu kata ya. Innul tatma'innul qulub. Gimana ini? Ini panitia harus kita tanya nih ya. Pengurus. Apa? Udah pada apa? Ini pengurus bajunya khusus. Coba sekarang ibu-ibu MT dulu. Coba. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Coba. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apa artinya? Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Itu ibu-ibu kalau dilihat di situ kan seperti kata dalam Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah tidak bilang gini? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kenapa? Tidak dibalik. Kan harusnya dibalik tuh, harusnya yang benar itu dibalik. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Sama dengan ini. Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Harusnya kan hati menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Kenapa dibalik? Ini ada rahasianya ibu-ibu ya. Itu ada kata hanya. Artinya apa? Teori-teori ilmu ya. Biar tenang harus ini, biar tenang harus napas 3 kali, hembuskan 3 kali, olahraga dan sebagainya. Nggak ada apa-apanya dibanding ini. Yang paling benar itu ini. Hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi hanya. Kalau umat Islam yang percaya pasti ini pegangannya. Kalau ilmu itu enggak, ya bisa salah bisa benar. Buktinya apa? Buktinya dulu teorinya bumi itu datar apa bulat? Dulu datar, ya kan? Sekarang berubah, bumi itu bulat. Sama dengan ini. Kalau mau tenang harus minum kopi
espresso sehari 2 cangkir misalnya gitu. Nah, harus jangan banyak yang manis-manis. Nah, itu teori. Kalau mau tenang sungguhan ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Oke. Baik. Itu yang pertama, zikir. Cuma saya baca, ibu-ibu ya, kalau saya baca ini bisa 2 hari ceramah nih. Cuma kontraknya kan nggak 2 hari kan. Nah, kalau saya baca ternyata zikir itu ada 7 tingkatan. Kalau mau dibagiin materi saya nanti boleh, cuma bacanya bisa enggak kan gitu ya. Karena ada banyak Arabnya. Jadi ada 7 tingkatan zikir. Zikir yang paling rendah adalah zikir yang biasa kita lakukan. Subhanallah. Zikirnya Agim kan? Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Itu zikir paling rendah. Saya juga nggak ngerti nih kok sampai 7. Imam Ghazali itu bilang zikir itu 7. Jadi ketika kita habis sholat baca Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Itu zikir paling rendah. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Sering baca itu? Kadang-kadang. Saya karena sering ceramah nggak apa-apa cerita. Saya agak pamer sedikit ya. Sekarang saya sholat duhanya 12. Ya, udah mulai ini beberapa bulan ini. Ibu-ibu mau nggak 12? Coba 12. Duhanya jangan 2. Kayak duha boleh 4 ya? 4. Kalau tahajud 10. 2. Saya ngomong nih karena kalau saya nggak kesiangan saya lakukan. Kalau kesiangan enggak. Kalau kesiangan itu maksudnya udah adzan baru bangun, kesiangan kan? Nah, kalau sebelum adzan saya tahajudnya 2. Itu sebetulnya dalam rangka zikir kepada Allah. Iya kan? Qul inni Abdullah. Gimana? Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk zikir. Sholat itu zikir. Ibu Deni ini rapat MP itu hakikatnya zikir. Cuma bukan zikir level pertama ya. Yang pertama itu zikir lisan tadi. Subhanallah walhamdulillah. Yang kedua zikir nafas. Mulut diam tetapi perasaan seperti mengucapkan Allah. Mulutnya dia. Ibu-ibu jangan-jangan ini banyak ya di sini yang sebetulnya orang-orang soleh, nggak kelihatan aja, pura-pura nggak tahu padahal hatinya itu Allah. Ada juga yang dikirnya, jangan sampai dikirnya utang. Belum lunas utang, ya gitu. Oke. Yang ketiga ada zikir qalb, zikir hati. Tidak hanya mengucapkan Allah di hati, tetapi mulai mengamati hakikat Allah, kebesarannya, keindahannya. Ya Allah, ini nafas kalau beli nggak ada yang bisa beli, Bu. Ibu bernapas ini kalau beli nggak ada yang jual. Betul ya? Kita orang kaya tuh, kalau boleh beli sejam 1 miliar dia sanggup. Ternyata nggak bisa beli. Kalau yang lain bisa beli ya, kecantikan bisa beli. Lihat di TikTok orang biasa aja dipoles cantik. Nah, dulu waktu saya jadi guru, ada guru sering letup. Katanya si ini awet muda, si ini sehat. Lalu kata guru itu, dia mati enggak? Kalau mati pasti nggak bisa dibeli ya. Jadi ketika hatinya zikir,
bukan hanya menyebut Allah, mulutnya diam. Mulutnya diam. Selanjutnya ada zikir ruh. Ini lebih repot lagi jelasinnya. Zikir sir, zikir khafi, zikir akhfa khafi. Oke. Saya kira ini luar biasa ya. Kita zikir minimal aja udah keren. Itu ya, datang majlis salim, di situ baca tadi apa itu? Asmaul Husna. Itu udah bagian dari zikir. Kalau ibu-ibu nggak sempet di jalan, jangan zikir ya. Kalau di jalan ya, zikirnya jangan mulut, malu nanti. Lagi jalan kaki, Allah, Allah. Ini sejak kapan? Padahal ada zikir yang lebih tinggi. Di hatinya berzikir, mulutnya enggak. Mulutnya lagi nawar. Ini harga berapa cabai? Di hatinya Allah. Nah, gitu. Bisa nggak begitu? Mungkin ibu-ibu ada yang bisa, cuma pura-pura nggak ditampilkan. Kalau saya karena sering tausiah nggak apa-apa, pamer nggak apa-apa. Dalam rangka tausiah aja ya. Saya sering nyetatus hari ini khutbah di sini, nggak apa-apa, iklan, biar yang lain ngundang. Saya kalau khutbah Jumat full setahun, bahkan sering ngasih jadwal ustadz-ustadz lain. Ternyata nikmat, memberikan jadwal orang itu nikmat. Ternyata yang saya kasih itu senang kan? Ternyata nikmat. Baik, yang kedua syukur. Ibu-ibu ya, Masya Allah. Setelah zikir kita bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ini luar biasa. Ternyata nih, ini kalau dibahas bisa berjam-jam ibu-ibu ya. Kenapa kita harus bersyukur? Ini ada beberapa hukum alam. Mungkin sering disampaikan para motivator. Yang pertama adalah the law of vibration, hukum getaran. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar dan tidak ada yang diam. Maksudnya apa? Kalau kita bersyukur itu nanti semesta ini akan mendukung kita. Kalau bahasa agamanya lain syakartum. Nah ini hafal kali ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang yang tidak beragama atau tidak muslim, ini pakainya ilmu ini. The law of vibration. Hukum getaran. Ini ada banyak hukum. Yang kedua hukum the law of relativity. Hukum relativitas. Segala sesuatu itu tergantung situasi dan kondisinya. Jadi kalau kita punya uang 10 juta itu bisa menjadi tempat bersyukur bagi kita kalau itu kita syukuri. Tapi kalau Pak Sandi Uno dapat 10 juta mungkin biasa aja. Ya kan, biasa aja. Karena beliau kaya, biasa aja. Kalau saya dapat 1 juta aja, alhamdulillah. Dapat 100.000, alhamdulillah. Dapat 1.000, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi tergantung. Nah, ini kalau dibaca bisa 2 hari 2 malam, jadi kita tinggalkan saja. Tidak ada satupun alasan untuk tidak bersyukur. Itu ada teman saya namanya Nanang Kosim. Pernah dengar? Nakoy? Teorinya itu the power of 0, titik 0. Jadi seorang itu sebetulnya hanya menunggu titik 0. Kalau dia sudah menunggu titik 0, pasti dia berubah menjadi orang baik. Oke, ini kata beliau gini, tidak ada alasan kita untuk bersyukur. Tidak ada alasan. Karena hanya ada satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Coba ibu-ibu ulangi lagi. Tidak ada alasan. Karena hanya ada satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Kenapa tidak sholat? Enggak ada alasan.
tidak ada alasan, karena karena hanya ada satu alasan, tidak ada alasan. Jadi jangan banyak alasan. Nggak ada alasan. Kenapa Anda tidak juara? Tidak ada alasan. Berarti masalahnya ada di saya. Karena saya belum rajin aja. Setahu saya di zaman modern ini penentu seseorang itu hanya rajin tidak rajin, hanya disiplin tidak disiplin. Kalau ilmu banyak, pengetahuan banyak, itu di Google, pinter banget Google. Tanya apa aja jawab. Apalagi AI itu apa? Ini apa? Meta, Mbak Meta ya. Mbak Meta atau Mbok Meta. Ini dua lagi Bapak Ibu-ibu ya. Yang ketiga sabar. Setelah bersyukur kita bersabar. Di sini ada yang sabar? Nah, insya Allah ibu-ibu orang-orang yang sabar semua ya. Ini ada pendapat ulama ya. Saya kasih contoh satu aja ya. Yang pertama misalnya ini ibu-ibu nih, namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Kata Robi'ah apa? Fokus pada ridho Allah. Robi'ah mengajarkan bahwa apapun penderitaan yang dialami tidak menjadi masalah asalkan Allah ridho. Wah, kalau udah begini mah aman ya. Kalau ibu nggak ada mau apapun yang terjadi, yang penting Allah ridho. Nggak punya uang, yang penting Allah ridho. Bisa nggak kita? Kalau kita punya uang mah nggak apa-apa ya. Punya uang sedikit, yang penting Allah ridho, gitu aja ya. Cintanya yang mendalam kepada Allah membuat rela sakit dan berdarah-darah, bahkan tersenyum karena berasal dari kekasihnya Allah. Masya Allah. Jadi bahkan ibu-ibu gini ya, ulama tasawuf itu menyatakan sabar itu bukan hanya pada musibah. Justru kita harus sabar juga pada nikmat. Ketika kita punya nikmat banyak, kita harus sabar menggunakan nikmat itu untuk kepentingan Allah. Misalnya sehat digunakan untuk ikut kajian, itu sabar ya. Kalau nggak sabar nggak mau. Gitu deh ya. Oke, satu lagi, ibu-ibu semua, yang terakhir ini yang berat sekali, namanya tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Membersihkan dan memurnikan hati. Qad aflaha man zakkaha. Wah, ini apa maksudnya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang yang bahagia itu orang yang menyucikan hatinya, gitu ya. Orang yang menyucikan hatinya. Ini saya mengutip ini ya. Ini juga kalau dibahas banyak sekali ya. Misalnya saya bahas sedikit aja. Bagaimana agar kita itu bersih hati. Pertama ternyata adalah agar hatinya murni itu iman dan ilmu. Jadi orang itu harus imannya kuat, ilmunya banyak. Kita kadang-kadang kotor itu karena nggak tahu. Yang kedua karena latihan, riyadhah. Tadi latihan zikir ya. Zikir, doa, itu riyadhah, bagian dari latihan agar hatinya itu betul-betul murni, hatinya itu tidak kotor. Itu. Coba setiap habis sholat itu banyak zikir. Banyak kan zikir. Misalnya zikir agar kantong tidak kosong. Ada yang apa? Ibu-ibu. Zikir agar kantong selalu terisi. Ini pasti disenangi ibu-ibu. Jadi di kantongnya itu ada aja duit tuh. Ada itu salawatnya. Boleh direkam nanti ya, direkamnya bukan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan wa lihaqqika ada. Segitu aja. Itu nanti kantongnya akan isi terus. Cuma isinya apa nggak tahu. Tapi itu janji para ulama sudah dibuktikan ya. Jadi satu lagi ada doa agar tidak boros. Nah, nanti rekamannya ada ya. Saya udah baca nih, saya duit habis mulu nih. Nah, saya pakai doa ini, tidak boros. Allahumma ighfir lana dzunubana. Nanti rekamannya di situ ada di Instagram ya. Wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi intinya memang ibu-ibu ya. Jadi kemurnian hati itu penting. Kenapa? Karena semua itu dari hati. Ada hadis ala inna fil jasad mudghah. Ya. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Di dalam hati, di dalam badan itu ada satu daging. Kalau dia bagus, seluruh badan bagus. Maka ini orang kedokteran juga ternyata pakai. Kalau orang itu stres, maka akan sakit ini. Kalau sering marah akan sakit ini. Berarti terkait ya. Itu terkait jasmani. Kalau rohaninya sama. Kalau seorang hatinya buruk, dia nggak mau sholat. Hatinya buruk, dia malas berzikir. Gitu ya. Hatinya buruk, dia malas bekerja. Pengennya santai aja. Gitu ya. Jadi memang diawali dari hati. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, insya Allah ini rezeki ya bagi suaminya ya, ibu-ibu yang begini nih, yang hadir di sini, orang-orang keren. Tapi bukan keren ya, keren. Ada di WA keren, gambarnya keren, bukan keren. Ibu-ibu yang keren ini, insya Allah, saya yakin. Kenapa hadir di sini? Karena ibu-ibu ini punya ketenangan hati. Agar hatinya lebih tenang lagi. Tadi ada 4 ya. 1 zikir. Pasti apalah, cuma 4. 1 zikir, 2 syukur, 3 sabar, 4 tazkiyatun nafs. 4 aja. Saya kalau ceramah hanya 4, khutbah juga 4 ini. Kenapa? Karena kata para ahli, lebih dari 4 orang pusing katanya. 4 aja. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya, apa saya bertanya, apa saya ditanya? Bertanya ya, tadi gimana? Saya kasih pertanyaan. Baik, saya kembalikan ke Ustazah. Monggo. Insya Allah ada 3 hadiah bulan untuk yang mau bertanya, boleh berkaitan dengan yang tadi sampaikan atau di luar berkaitan juga boleh. Kalau ada yang bertanya, Ngobrol aja ibu-ibu ya, ngobrol. Siapa tahu saling menjawab. Kalau nggak bertanya saya yang nanya ya. Oh itu. Dengan ibu siapa gitu ya? Ada namanya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Umi Hana. Sebelumnya terima kasih untuk Ustaz Haswan
kalau membahas hati itu pasti panjang banget. Kebetulan hati saya sedang galau maksudnya. Jadi mungkin tadi dapat pencerahan juga, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin yang sekarang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara kita agar tetap bisa menata hati, atau mungkin ada amalan dari Ustaz lain yang tadi sudah disampaikan ya. Empat tadi itu ada zikir, syukur, kemudian sabar dan tasbih, agar bisa istiqomah dalam melaksanakan empat itu. Karena bagi saya itu mungkin memang sedikit susah ya Pak Ustaz. Mungkin masih butuh banyak latihan, dan mungkin ada amalan yang memang harus kita lakukan untuk bisa menerapkan amal ini agar hati kita bisa tetap bersih seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu aja. Oh, jawab dulu. Jawab dulu apa jawab sekarang? Sekarang. Baik, Ibu-ibu, ini terima kasih sudah memuji materi saya. Katanya sangat bagus tadi. Kalau Ibu memuji orang nanti kembali ke Ibu. Ya. Ummu Hana apa Umi Hana ya? Umi Hana. Lah, hati itu, pembahasan hati itu panjang. Bagaimana cara atau amalan menata hati agar istiqomah, karena sedikit susah bagi saya. Amalan apa yang bisa dilakukan? Ya, baik. Sebelum ke situ, memang hati itu kan naik turun, ibu-ibu ya, ibu-ibu semua ya. Jadi kalau sebetulnya hati itu sama, mau jadi apapun sama, senang, sedih, senang, gitu, semua sama. Mau jadi presiden, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi apapun, mau uangnya banyak, sedikit, sama, senang, sedih, senang, ya gitu. Nggak akan ada orang senang terus, nggak ada. Kalau ada orang senang terus, lapor ke saya. Nggak ada. Mungkin kalau presiden senangnya ketika apa? Kalau kita segini aja, aku mau udah senang. Gitu. Jadi itu yang harus kita, ilmunya itu. Oh, senang, sedih, senang. Kalau lagi sedih pasti akan senang. Misalnya habis dapat transferan, senang kan? Lalu uangnya habis, sedih. Nanti dapat transfer lagi, senang. Itu ya, oke. Jadi bagaimana caranya agar istiqomah? Tadi tahu ilmunya itu, senang sedih itu biasa, naik turun itu biasa. Yang kedua ada doanya kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ada lagi, satu lagi. Boleh ada rekamnya nanti ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Udah aman tuh. Kalau doa itu mustajab, aman. Karena doa itu akan akan diijabah. Cuma kapan? Yang penting istiqomah aja. Maka ada ayatnya wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Yakin itu apa? Kalau baca tafsir, yakin itu artinya maut. Kenapa maut disebut yakin? Karena orang itu hanya ketika mati dia akan beriman 100%. Kalau masih hidup mau ustaz mau apa itu pasti naik turun.
mau ustaz, mau kiai, mau apa, mau wali kota, mau apa, orang kaya, orang miskin, sama aja, naik turun. Itu yakin ya, segitu. Keyakinan itu naik turun. Kalau udah mati, itu iman itu 100%. 100%. Karena dia akan ditunjuk ini neraka, ini surga ya. Kalau udah mati ya. Cuma kalau udah mati nggak guna lagi. Itu masalahnya kan. Kalau masih hidup berguna, tapi kalau udah mati nggak guna lagi. Maka dalam Al-Quran ada kan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Nanti orang kafir itu ketika mau masuk neraka, digiring nih ke neraka, kata malaikat gini, dulu emang gak ada ustadz yang ngasih tahu alam ya'tikum nadhir. Dulu emang gak ada ketua MT yang ngajak-ngajak tuh. Kata orang kafir gimana? Qala bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafir. Tapi kan mau saya jawab apapun ya udah berlalu. Saya udah pasti masuk neraka. Sebetulnya ini malaikat ini hanya ini aja ya. Hanya ngetes doang ya. Dulu emangnya nggak ada ustadz. Di PGP ini nggak ada ustadznya ya? Ada. Pak Ustadz Farhan ada. Ustadz Anilis ada gitu. Itu misalnya gitu. Cuma kan sekarang udah nggak ada ini lagi, nggak bisa balik lagi. Kira-kira begitu. Bahkan nanti di Al-Quran itu ada kan, saya ingin jadi tanah lagi ya gitu begitu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, ibu ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Saya pernah nonton YouTube ya, ada pimpinan agama bukan Islam, dia mengenyek orang Islam, taunya menghina. Rata-rata mereka itu pada apal ayat Quran, saya aneh juga ya. Katanya orang Islam itu tiap hari ihdinas siratal mustaqim, tiap hari meminta jalan yang lurus. Ini kok jalannya nggak ketemu-ketemu katanya. Padahal yang dimaksud adalah bahwa kita harus senantiasa berdoa agar kita tadi istiqomah ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Umi Hana ya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Dari Bu RT-nya Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana cara menghadapi ketidakpastian dalam hidup kita agar hati tidak merasa kecewa jika suatu saat ketidakpastian itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang bertanya dapat hadiah. Masih ada satu lagi, boleh nanti. Langsung jawab. Ya. Baik, ini kalau yang nanya Ibu RT ini luar biasa ya. Ibu RT bertanya bagaimana menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Baik, tentu jawabannya kalau dari saya tadi ilmu ya. Ilmu diantaranya misalnya ada hukum berubah. Hukum berubah. Jadi kalau kita sadar berubah, kita nggak akan khawatir, atau khawatirnya minimal. Segala sesuatu ini pasti berubah. Itu hukum ya. Segala sesuatu itu berubah. Yang tidak berubah apa? Perubahan itu sendiri. Jadi segala sesuatu itu akan berubah. Segala sesuatu itu akan rusak.
dalam Quran ada kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi betul kata Ibu RT ini, hidup itu tidak pasti. Karena ketidakpastian itu kita harus sadar tidak pasti. Jadi mereka yang berhasil itu adalah mereka yang selalu mengikuti perkembangan. Misalnya zaman saya kecil nggak ada WA, ini yang kecil-kecil aja. Kalau nggak mau belajar ya nggak akan bisa WA, kecil-kecil aja. Kita kadang berpikir, ibu saya gimana ya, kok nggak bisa buka WA gitu ya. Sedih sekali. Jadi ketidakpastian itu sangat pasti tidak pasti. Oleh karena itu dengan ilmu kita akan memprediksi terendahnya seperti apa, tertingginya seperti apa. Jadi kalau itu udah tahu, kita akan biasa aja. Misalnya kita bisnis ya, seburuk-buruknya bisnis BRT ini akan begini, seuntung-untungnya akan begini. Jadi kalau udah tahu, nggak ada masalah sih, karena udah siap-siap. Tapi tentu tadi dibarengi dengan ada doa, ada zikir, ya. Insya Allah dengan kita senantiasa menata hati, insya Allah. Ini saya cerita ya, ini cerita. Mungkin banyak yang nggak tahu. Di dosen itu sekarang ada perubahan luar biasa. Kalau seorang mau guru besar, harus jurnal internasional Scopus. Itu perubahan itu luar biasa kan? Dulu kalau orang mau guru besar, mau profesor, cukup punya buku cukup. Punya buku atau buku ya, yang suka dijual tuh di Shopee. Sekarang kalau mau profesor, bukunya sekamar tuh nggak akan jadi. Nah itu dunia tahu nih, karena di kampus ya. Wah, banyak yang stres kan? Aduh, apalagi bahasa Arab, jurnal internasionalnya nggak ada. Kalau bahasa Inggris banyak, matematika banyak, fisika banyak, bahasa Arab. Orang komputernya aja takut, gitu. Mau bahasa Arab. Itu perubahan. Jadi perubahan itu akan terus. Saya sering ngobrol dengan teman-teman. Sekarang begini, saya yakin nanti akan makin tinggi. Siap-siap aja. Jadi syarat-syarat itu makin tinggi. Ada guru di sini, guru. Dulu mungkin D2 boleh guru, sekarang nggak boleh, harus S1. Kayak gitulah. Dulu guru cukup S1, sekarang harus PPG. Ya kan, PPG itu harus manut kan. Disuruh ngapain aja manut aja ya. Orang butuh kan gitu. Saya kira perubahan itu akan terus ada gitu ya. Akan terus. Kalau orang tidak siap berubah, stres. Siap aja berubah. Nanti ini WA mungkin akan ganti nih apa ke depan nih. Sekarang udah ngeri sekali. Bikin jurnal itu berapa detik jadi? Ngeri sekali. Mahasiswa ibu-ibu ya, suruh bikin makalah pakai ChatGPT, jadi cepat sekali. Dosen harus pintar lagi. Ini kamu dari ChatGPT ketahuan. Dosennya harus pintar. Apa gitu ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu RT sudah mudah-mudahan sedikit memberikan ini ya masukan. Baik. Alhamdulillah, sudah sampai di penghujung rangkaian acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Dr. Aswani PDI atas kesediaannya meluangkan waktu memberikan tausiah yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, Pak Ustadz boleh dipimpin doa untuk Baik, ibu-ibu, marilah kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa yang tadi saya bacakan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nabiyyina Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan taqulu laka ridwaan wa li haqqihi adaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al-jannah wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da mamat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilayhi. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dina rabbana innaka antal wahhab. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma rabbana inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.